Halo semuanya, kembali lagi pada channel Inspirasi Pohon Java. Kita hari ini akan bermain di farm kelinci yang ada di Jember. Ini farmnya. Gimana Mas? Dengan Mas apa Mas? Saya Mas Joko Sau. Ini dikasih makan ya, mulai jam berapa lagi? Kita biasanya di sini sore sih Mas. Jadi pemberian makannya sekali dalam sehari. Sehari sekali. Sehari sekali. Ini pakannya apa nih? Ini rumput yang sudah dilayukan. Jadi kita kasih pelet kelinci ya, khusus kelinci. Jadi ini cuma buat makan tambahan, setelah tambahan. Untuk pelet memang ada sendiri kelinci. Ada para pelet khusus kelinci sendiri. Memang pemberian makan itu mulai sore ya? Enggak, mesti saya setiap peternak punya sistem dan caranya masing-masing. Kalau jenengan Sore. Kalau yang di rumah aku malam. Jadi ada dua tempat. Biasanya orang kalau kelinci dikasih makan kangkung, nggak boleh. Kangkung itu makanan yang nggak boleh buat kelinci. Katanya amonia atau gimana di kencing. Kangkung itu makanan yang bisa menimbulkan gas. Jadi karena kelinci ini pencernaannya terlalu apa namanya? Terlalu singkat. Jadi dia nggak bisa ngeluarin gas. Jadi kelinci ini jenis hewan yang nggak bisa bersendawa, nggak bisa buang buang angin. Jadi kalau udah kena ada gas di perutnya biasanya bermasalah nanti. Berapa ekor yang ada di sini? Di sini sekitar 50. Monggo Mas ambil dilanjut aja. Sambil bincang-bincang. Ini nggak lari taginya. Kalau untuk kelinci yang biasa di dalam kandang nggak akan lari. Tapi kalau yang udah biasa emang diumbar, dilepas gini, dibuka gini langsung lari dia. Biasanya kelinci yang identik pesing kok nggak terlalu pesing. Karena penggunaan pakannya, Mas. Oh berarti dari penggunaan pakan pesing enggaknya. Iya, di sini kan pakai pelet juga. Jadi kadar airnya nggak terlalu tinggi, rumputnya juga dibuat layu biar nggak terlalu tinggi kadar airnya. Yang telinganya ke bawah ini jenis apa? Itu jenis Holland Loop. Kena harga berapa? Itu dari 350 sampai 500. Mulai umur berapa? 2 bulan. 2 bulan. Untuk yang kelinci berdaging mana? Daging di sini kalau yang khusus pedagingnya nggak ada sih. Di sini adanya rek ini. Rek ini bisa hias, bisa juga pedaging. Oh ini rek. Rek. Gigit nggak Mas? Nggak ada yang gigit Mas? Nggak ada yang gigit. Kalau rek berapa pasarannya? Rek kalau yang kualitas sama yang biasa, kalau yang biasa itu 250 anakan. 2 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Kalau yang Itu kualitas sudah sapi ya? sapinya 2 bulan. Oh di sapinya umur 2 bulan. Cuma kalau yang di sini kita jualnya per 3 bulan. Per 3 bulan. 200? 250 sampai 350 yang biasa. Kalau yang bisa pakai sertifikat atau pedigree istilahnya, itu bisa sampai 800 sampai 1 juta. Pernah kirim keluar kota? Kirim keluar kota, kita mulai 2012 sudah kirim-kirim keluar kota. Berarti yang beli sudah luar kota semua ya? Insya Allah. Tapi untuk saat ini, waktu dekat ini Bali lah. Tapi peminatnya lebih banyak apa itu jenis apa tadi? Kalau peminat lebih banyak di Holland, di Rek, soalnya Di Rek. harganya masih bisa merakyat. Soalnya kan ada kelasnya sendiri-sendiri loh untuk Rek. Ada yang biasa banget tuh dari 35 sampai 50 ribu udah dapet. Kalau ini kan induk-indukannya ada sertifikatnya semua, ada pedigrinya semua. Oh sudah ada sertifikatnya? Ada, jadi harganya emang Di up. ya di up. Soalnya kita cari kualitasnya nanti. Ini karena ada komunitasnya ya di Jember sini. Namanya apa? Untuk komunitasnya namanya Kompak Jember. Ada sosial medianya? Sosial medianya di Facebook itu Kompak Jember. Kompak Jember kurung komunitas pecinta dan peternak kelinci Jember.
Terus untuk YouTube-nya ada Kompak Jember, Instagram juga Kompak Jember. Ya mungkin ada teman-teman bisa ngikuti sosial media dari Kompak Jember. Itu khusus Jember ya? Khusus Jember. Bulunya kayak karpet, Kayak Bludru. kayak blus. Iya. Kalau besar gini berapa? Itu harga beli dulu itu 1,5. Ini 13. Ini berarti sudah divaksin gitu ya? Kita vaksin mandiri. Kalau yang biasa-biasa dari angka 150 sampai 250 untuk pasaran saat ini. Ini di leher kok ada kayak apa? Benjol-benjol itu kawan. Duenlop. Duenlop itu lipatan lemak. Oh, lipatan lemak. Dikit. Bisa sampai berapa kilo mas untuk rek sendiri? Rek kalau yang kualitas bisa sampai 4 sampai 5 kilo. Cuma rata-rata di angka 3,5, 38 itu udah bagus. Cuma bisa di angka 4 sampai 5. Kalau untuk pedaging itu jenis apa? Satin? Kalau pedaging ada New Zealand White, ada Haila, ada Haikul. Itu sampai berapa kilo untuk pedaging? Kalau untuk bobotnya sebenarnya kita nggak cari bobot sampai berapa kilonya ya. Kalau di pedaging itu biasanya di usia panen. Usia panen 3 bulan itu kiranya dia bobot udah 2 kilo gitu. Dengan pemberian pakan yang otomatis yang harusnya ya maksimal juga. Kalau dikasih rumput nggak akan sampai untuk maksimal pakannya, untuk maksimal bobotnya. Umurnya sampai berapa tahun kelinci? Kelinci di sini ada yang 4 tahun. Yang paling tua masih 4 tahun sih. Ini sekitar 3 tahunan paling. Ini sama ini 3 tahun. Kalau untuk rek ini dia bisa pedaging, bisa untuk hias juga. Jadi dia lebih ke dual fungsi. Kalau yang hias nggak bisa berdaging. Semua kelinci bisa diambil dagingnya. Cuma kalau hias kadang kan ada yang jenis-jenis kecil itu nggak, untuk pengambilan dagingnya otomatis kan nggak maksimal. Kayak Holland ini kan kecil ya termasuk. Lebih besar mana untuk pertumbuhan Holland sama rek? Holland ini jenis dwarf mas, jenis kelinci mini. Kelinci mini ya? Cuma belum terlalu mini, saya cuma. Tapi kalau untuk saya pemula gitu kelinci, biasanya jenis apa untuk pemula? Pemula yang cocok ini rek lah. Pemula yang cocok itu Rex ya? Dari segi harga, dari perawatan. Cuma sekarang ya tergantung orangnya masing-masing sukanya yang seperti apa. Oh ini ada yang anakan masih ya? Ini Iya. induknya ya? Induknya itu usia 4 tahun. Usia 4 tahun induknya? Iya. Albino ya? Bukan, California. Ini anakan anaknya. Jantannya memang dipisah ya? Di sini satu ekor, satu kandang, satu ekor. Satu kandang satu ekor. Untuk kawinkan sendiri itu jantan satu betina satu ya? Ya nanti ada masa birahinya sih untuk mengawinkan kelincinya. Kalau untuk jantan, populasi jantan tidak harus terlalu banyak dari populasi betina. Jadi perbandingannya 1:10 bisa. Oh, kayak ikan berarti bisa jantannya satu, Iya. betinanya banyak gitu. Kalau di sini jantannya 2, betinanya ini ada berapa ya? Kayaknya lebih kalau 10 kayaknya. Ini di ruangan tertutup tapi gak nyengat baunya. Berarti dari pakan yang mempengaruhi bau enggaknya? Iya. Biasanya kalau teman-teman yang pakai pakannya full hijauan, nggak ada campuran kayak pelet, gitu-gitu biasanya amoniaknya tinggi.
Ini rek semua aja di deretan sini ya. Iya, rek semua. Untuk pasarnya sendiri, Pasarnya masarkannya nih lewat mana di sini? kita lebih ke online, Mas. Online. Iya. Karena kita mainnya kan kadang ya dihias ya. Kalau di kelinci-kelinci biasa ada pengepulnya sendiri. Biasanya kesalahan dalam memelihara orang-orang pemula itu biasanya apa? Biasanya beli cepat mati gitu apa biasanya? Biasanya dari penggunakan pakan sih. Karena kelinci ini kan hewan yang rawan untuk apa? Untuk pencernaannya ya. Dia mudah sekali kena pencernaannya. Jadi penggunaan pakan tiba-tiba dikasih makan yang kadang ada tumbuhan bergetah atau kangkung ya, mungkin dia nggak terbiasa dengan kangkung di tempat awalnya, akhirnya terjadi kayak masalah di pencernaannya, akhirnya mati. Dia cepat sekali kok. Berarti kuncinya dipakan. Iya, intinya dipakan sama perawatan. Kadang ada yang juga nggak paham cara penempatan kandang yang baik kan juga gitu. Kadang dipanas-panaskan. Kelinci kan mudah sekali dehidrasi, jadi nggak kuat panas dia sebenarnya. Ini minum harus pakai botol gini. Kalau untuk minum misal di kolam gitu nggak bisa. Kalau di kolam otomatis harus diumbar. Berarti maksudnya bisa minum dari mangkok gitu. Bisa. Cuma di sini kan kita lebih cari yang praktis ya. Kalau di mangkok takutnya kalau masih anak-anak dia nyemplung ke dalam mangkoknya, atau nanti dia pipis atau berak di mangkoknya, otomatis kan nanti lebih ke kebersihannya sendiri. Berarti boleh-boleh aja misal melihara kelinci di taman rumah gitu, diumbar aja gitu boleh-boleh aja ya. Boleh aja, cuma tergantung jenis kelincinya juga. Yang bisa boleh diumbar gitu jenis apa biasanya? Biasanya jenis lokal, rek ini bisa. Lokal itu jenis gimana? Maksudnya? Lokal itu jenis yang keturunannya tidak jelas ya. Jadi dia jenisnya juga tidak jelas, bentuknya juga tidak jelas, itu biasanya masuknya di lokal. Mungkin sambil dilanjut kalau mau ngasih makan. Oke. Bulunya kayak karpet. Blue. Ini bulunya enggak kayak kucing yang brodol-brodol gitu enggak, Mas? Kalau untuk jenis rek enggak, tapi kalau untuk jenis yang lainnya bisa jadi. Perlu dimandikan enggak perawatan Kelinci itu? nggak bisa dimandikan. Kelinci ini nggak kuat dingin. Sekali beranak berapa ekor? Tergantung jenis, ada yang bisa 5, kalau pedaging itu bisa sampai 12, 10, 8. Kalau untuk jenis-jenis kecil kayak dwarf gitu ya 2, 4 maksimal loh ya. Bulunya lebih halus yang rek. Polan. Iki siapa ya? Ya. Kalau untuk orang pengen pesan nomornya berapa Mas jenengan? Kalau untuk penjualan atau lihat jenis-jenis kelinci biasanya di halaman Facebook ya ada namanya Kelinci Hias Jember 2. Kelinci hias Jember 2. Iya. Di Google Map juga ada ya? Di Google Map ada Kelinci Hias Jember 2 atau Kelinci Hias Jember juga ada. Ada 2 tempat sih. Terus untuk nomornya 081 089 521 056 121. Mulai harga berapa sampai berapa Mas? Kalau kita jualnya tergantung jenis sama kualitas kelincinya. Kalau kelinci rek-rek biasa itu dari 50 sampai 1 juta, 1 jutaan itu. Luar kota juga bisa ya pengiriman? Insya Allah luar kota bisa. Sini.
Kalau masih bayi ini boleh dipegang nggak dari induknya? Boleh. Masih bayi, masih baru lahir pun boleh. Katanya kalau sudah kepegang orang lain, induknya nggak nerima. Enggak, Mas. Nggak mesti juga ya. Masih mitos itu. Soalnya kebanyakan emang kalau Mungkin udah- yang liar gitu ya, mungkin dari alam gitu mungkin. bisa jadi. Emang kalau yang di hasil penangkaran dia udah terbiasa dengan manusia sama ownernya sih. Soalnya begitu lahir kita harus cek ada yang cacat enggak, ada yang hidup apa enggak gitu. Jadi emang harus kita pegang. Untuk rek sendiri, melihat kualitasnya itu dari mana? Kalau untuk rek ada dari postur, dari bulu, dari kaki-kaki, terutama di postur. Ini ada yang keluar. Ini ada yang keluar, nggak apa-apa mas. Kuat belah itu. Untuk cara megang sendiri gimana mas? Untuk kelinci, kadang kan orang apa dilihat di TV-TV dipegang telinganya gitu, Tapi kita gendong gini sih. seperti bayi gitu ya. Iya. Jadi nih teman-teman cara megang kelinci yang benar. Kalau Jadi- misalnya kita angkat telinganya, resikonya apa? Biasanya nanti apa namanya? Di telinga ini kan banyak urat, banyak Saraf gitu ya? saraf-saraf. Takutnya nanti pengaruh di sarafnya. Cuma karena sini emang fokusnya di ternak, jadi jarang digendong sih kuncinya. Berarti kunci utama dalam perawatan kelinci yang perlu diperhatikan ya makannya itu ya. Makannya. Yang kedua apa mas? Kedua, kebersihan kandang, terus tempat kandangnya, kiranya kelincinya nyaman. Sinar matahari perlu nggak mas? Sinar matahari perlu, cuma nggak terlalu banyak. Paling cuma 10%. Terutama sirkulasi juga. Semuanya tempat yang tertutup, sirkulasinya harus bagus. Nggak perlu ditutup nih mas? Masih belum kasih makan. Untuk makan kangkung berarti kurang rekom ya kalau untuk kangkung sendiri. Kangkung sama sayur-sayuran basah nggak rekomend. Kayak gubis, Rumput pun itu harus didiamkan agar sedikit layu gitu. ya diangin-anginkan minimal. Minimal kalau diangin-anginkan 4 jam. Baik, begitu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Harga mulai 50.000 ya mas? 50.000 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Melayani pengiriman luar kota. Dan teman-teman juga bisa akses media sosial dari Kompak sendiri. Komunitas kelinci yang ada di Jember. Terima kasih semuanya.